Ma dibaca panjang. Huruf sin ini, kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu, kalau ada huruf alif lam bertemu, perhatikan media gambar di samping. Di situ kalau ada nun sukun atau tanwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran? Kemudian masih belum memahami ilmu tajwid Al-Quran? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingganya dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, semoga Bapak dan Ibu, saudara semuanya dapat langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Karena dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian kita memahaminya, kemudian kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka tentulah akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga yang belum lancar bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Pada intinya, jika kita ingin segera lancar membaca Al-Qurannya, kemudian ingin baik bacaan Al-Qurannya, maka tentulah kita harus rajin-rajin untuk membaca Al-Quran. Jadi dalam sehari semalam itu harus ada waktu bersama Al-Quran, harus ada waktu membaca Al-Quran. Kemudian kita juga harus menyempatkan waktu untuk mempelajari ilmu tajwid dan juga kita harus memahaminya. Oleh sebab itu di sini kami berusaha menyajikan video pembelajaran Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan supaya memudahkan Bapak dan Ibu saudara semuanya dalam memahami ilmu tajwid guna untuk memperbaiki bacaan Al-Qurannya. Selanjutnya kami senantiasa mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipermudah segala urusan-urusannya, semoga dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah, sehingganya dengan rezeki yang berlimpah dan barokah tersebut, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya bisa menjadi seorang ahli sedekah dan juga bisa beribadah umroh dan haji ke tanah suci Mekah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya Bapak dan Ibu saudara semuanya, bagi yang belum lancar di dalam membaca Al-Quran, di sini kami menyarankan coba beli Al-Quran yang kami pegang ini. Nah, untuk pembelian Al-Quran ini bisa melalui video ini ya, dikarenakan produknya sudah kami sematkan di dalam video yang kami buat ini. Ini kami menyarankan untuk membeli Al-Quran ini ya, sama sekali kami tidak disponsori, sama sekali kami tidak di-endorse. Ini kami menyarankan karena kami sudah membeli Al-Qurannya. Dan di dalam Al-Quran ini ya, sangat bagus sekali kami pikir untuk latihan melancarkan bacaan Al-Quran. Karena di dalamnya, di bawah tulisan Arabnya itu sudah dilengkapi dengan dua tulisan Latin, seperti itu. Jadi nanti ketika kita membaca Al-Quran, kemudian kita baca dulu kan tulisan Arabnya gitu ya. Kemudian ketika kita menemukan tulisan Arab yang membuat kita bingung, yang membuat kita terbata-bata, maka kita bisa baca terlebih dahulu tulisan Latinnya, selanjutnya kita baca lagi tulisan Arabnya, seperti itu. Dengan rajin-rajin latihan semacam itu di rumah, kami pikir dapat mempercepat, dapat memudahkan Bapak dan Ibu saudara semuanya untuk melancarkan bacaan Al-Qurannya, seperti itu. Kalau untuk Al-Quran yang kami pegang ini ukuran yang paling besar, yakni ukuran kertas A4. Nah, silakan bagi yang berminat ya, silakan beli di produk yang telah kami sematkan dalam video ini. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang akan kami jelaskan dengan pelan-pelan.
untuk membantu Bapak dan Ibu saudara semuanya dalam memperbaiki dan juga melancarkan bacaan Al-Qur'annya. Sekarang kita masih melanjutkan kembali pada surah Ali Imran ayat yang ke-29. Karena kemarin pada surah Ali Imran ayat yang ke-29 ini kita bagi menjadi dua bagian supaya durasi videonya tidak terlalu lama seperti itu. Karena di sini kami berusaha menjelaskan tajwidnya itu dengan pelan-pelan. Harapannya semoga dapat langsung bisa dipahami dengan mudah, dapat langsung bisa dipraktekkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Qur'an. Sekarang ini kita masuk pada bagian yang kedua atau bagian yang terakhir daripada surah Ali Imran ayat yang ke-29 ini. Pada bagian yang kedua atau bagian yang terakhir ini kita akan belajar dari sini. Dari sini sampai selesai sini. Sekarang mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa ya, kami selalu menyarankan setelah Bapak dan Ibu saudara semuanya mengikuti video pembelajaran yang kami buat ini, maka kami menyarankan bacalah juga secara full surah Ali Imran ayat yang ke-29 tadi itu. Dikarenakan ini yang akan kita pelajari, mari kita baca bersama-sama dengan pelan-pelan. Silahkan diikuti bagi yang belum lancar untuk melatih bacaannya agar bisa segera lancar. Kemudian setelahnya akan kami jelaskan juga tajwidnya dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Sekarang mari sama-sama kita pelajari ilmu tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini wa ya'lamu ma dibaca panjang. Kenapa kok ma dibaca panjang? Perhatikan media gambar di samping. Di situ ada bacaannya rumus mad tabi'i atau rumus mad asli. Hal yang paling mendasar yang harus kita ketahui dan harus betul-betul kita ingat dan harus betul-betul kita pahami agar kita dapat mengetahui panjang pendeknya bacaan, agar kita dapat menguasai di mana-mana bacaan panjang dalam Al-Qur'an seperti itu. Hal yang paling mendasar adalah kita harus memahami terlebih dahulu dan mengingat terlebih dahulu jumlahnya huruf mad. Huruf mad itu berjumlah 3. Seperti yang kita lihat pada media gambar di samping. Di situ ada rumus 1 yang warna hitam. Huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh atau huruf ya mati sebelumnya harokat kasroh. Nah, itu huruf mad yang pertama. Jadi kalau ada huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasrohnya dibaca panjang. Huruf mad yang kedua yang rumus 2 warna hitam. Huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Jadi kalau ada waw sukun sebelumnya harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammahnya dibaca panjang. Huruf mad yang ketiga rumus 3 warna hitam. Huruf alif sebelumnya harokat fathah. Jadi kalau ada alif sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Nah, itu huruf mad, ketiga huruf beserta harokatnya yang barusan kami sebutkan itu huruf mad itu. Kemudian nantinya di dalam Al-Qur'an untuk menunjukkan tanda panjang, huruf mad itu bisa ditulis dalam bentuk seperti yang warna-warna hitam itu. Yang artinya bahwasanya huruf madnya itu kelihatan, tampak. Dari segi penulisan kelihatan dia tampak. Ada alif sebelumnya harokat fathah,
Ada alifnya kelihatan, ada waw sukun sebelumnya harokat dhammah, ada waw sukunnya sebelumnya harokat dhammah, ada ya sukun sebelumnya harokat kasroh, ada huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh, kelihatan dia. Kemudian nantinya untuk menunjukkan tanda panjang, huruf mad itu bisa saja tidak tampak dari segi penulisan, tapi diganti dalam bentuk-bentuk seperti yang warna-warna biru itu. Jadi yang warna-warna biru itu pada dasarnya sama dengan yang warna-warna hitam. Hanya saja pada yang warna-warna biru itu nanti huruf madnya itu dia tidak tampak dari segi penulisan, namun dikira-kirakan. Loh, kok dikira-kirakan? Nanti bisa salah dong perkiraannya. Tidak bisa salah. Karena kan kira-kiranya itu ada tandanya seperti itu, yang seperti warna-warna biru itu. Sedangkan ma ini dibaca panjang. Penjelasannya itu terletak di rumus 3 yang warna hitam. Rumus 3 warna hitam, di situ dapat kita lihat ada alif sebelumnya harokat fathah, garis miring di atas tuh harokat fathah namanya atau tanda baca fathah. Di bawah harokat fathah ada titik-titik kan pada media gambar rumus 3 tuh. Nah, titik-titik di sana tuh letaknya huruf yang dibaca panjang. Jadi kalau ada alif sebelumnya harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang seperti itu. Nah, di antara contoh dalam bacaan Al-Qur'an tuh seperti ini. Ini. Nah, di sini ada alif, sebelumnya ada harokat fathah nih. Kalau sebelum itu untuk lebih mudah lagi kita ingat, maka yang berposisi sebelah kanan kita. Sebelah kanan kita sebelah mana? Sebelah sini kan. Nah, jadi ada alif, sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang begitu. Sehingganya ma dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Sesuai rumus 3 yang warna hitam. Wa ya'lamu ma fis samawa. Di sini ada huruf alif lam letaknya tuh jajar begini nah. Jadi kalau ada huruf alif lam letaknya jajar, ada huruf alif letaknya jajar, nanti di situ tuh terjadi hukum tajwid tuh. Terjadi hukum lam ta'rif. Kalau tidak alif lam qamariyah ya alif lam syamsiyah hukumnya begitu. Walaupun tidak semuanya begitu, nanti ada juga yang huruf lamnya itu dalam bentuk tasydid ya, hanya ada alifnya begitu. Itu nanti termasuk juga masih lam syamsiyah juga begitu. Tapi sebagian besar biasanya itu huruf alifnya ditulis dalam bentuk seperti ini ya. Jadi berdekatan seperti ini ya, jejer seperti ini. Perhatikan media gambar di samping. Huruf sin ini, kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping, itu hukumnya alif lam syamsiyah. Huruf sin, coba perhatikan. Huruf sin itu termasuk kumpulan huruf yang 14 termasuk kumpulan daripada 14 huruf syamsiyah itu. Maka ini alif lam bertemu dengan huruf sin, dikarenakan huruf sin ini huruf syamsiyah, maka ini hukumnya alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu disebut juga dengan idgham syamsiyah karena cara membaca huruf lamnya dibaca idgham. Jadi dari fi langsung masuk ke huruf syamsiyah ini Jadi kalau ada huruf alif, ada huruf lam letaknya jejer. Huruf lamnya itu enggak ada tanda bacanya, enggak ada harokatnya. Nah, maka itu alif lam syamsiyah tuh. Fis sama wa ma dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus 3 yang warna biru. Kami ingatkan kembali, rumus 3 yang warna biru itu pada dasarnya sama dengan rumus 3 yang warna hitam. Kenapa kok ma dibaca panjang? Karena di sini ada ini nih, rumus seperti rumus 3 warna biru, karena di atas huruf ma ini ada tanda yang menandakan bahwasanya ini dibaca panjang. Apa tandanya ini? Harokat fathah berdiri berbentuk alif kecil seperti ini. Harokat fathah atau tanda baca fathah itu kan dia bentuknya baris satu miring di atas huruf seperti ini kan, seperti ini ya, seperti ini. Tapi kalau harokat fathah atau tanda baca fathah bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini menandakan huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang, sehingga ma dibaca panjang. Jadi ini tidak tampak kan huruf madnya seperti penjelasan yang barusan kami sampaikan tadi itu, tidak tampak. Ada tidak huruf madnya di sini? Ini kan baris di atas, berarti di sini dikira-kirakan bahwasanya alif kecil di atas huruf atau harokat fathah berdiri ini dikira-kirakan bahwasanya di sini ada huruf mad, yakni
huruf alif yang sebelumnya harokat fathah. Nah, kalau masih bingung seperti ini, cara kita memperkirakannya itu. Perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Di situ ada alif sebelumnya harokat fathah, di bawah harokat fathahnya ada titik-titik kan. Nah, di sini yang kita panjangkan adalah huruf mim. Nah, berarti titik-titik di sana tuh yang memiliki harokat fathah adalah huruf mim, seperti itu. Sehingga ma ini dibaca panjang begitu. Kalau masih bingung ya, kalau masih bingung itu jangan dipikirkan. Penting kita tahu dulu lah tandanya gitu. Nah, tanda panjangnya apa ini? Karena di atas huruf mim ini ada tanda alif kecil seperti ini atau harokat fathah berdiri. Sehingga ma dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Sesuai dengan rumus 3. Sama wa juga sama, dibaca panjang juga, masih di rumus 3. Yang warna biru perhatikan itu ya. Penjelasannya sama lah dengan ini tadi nih, sebab terjadinya tuh. Kenapa kok wa dibaca panjang? Karena di atasnya ada ini nih. Ada harokat fathah berdiri, berbentuk alif kecil seperti ini. Ini menandakan huruf di atasnya kalau ada tanda seperti ini dibaca panjang. Maksudnya wa dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Sama wa wa ma dibaca panjang. Sama dengan ini penjelasannya nih. Perhatikan lagi rumus 3 yang warna hitam. Kalau kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf alif. Nah, ini huruf alif nih. Sebelum huruf alif atau sebelah kanan huruf alif ada ini nih, ada harokat fathah nih. Ada tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah atau tanda baca fathah ini dibaca panjang. Sehingga ma dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat sesuai dengan rumus 3 yang warna hitam. Wa ma fil ard. Di sini ada alif lam. Setelahnya adalah huruf hamzah. Loh, kok ini huruf hamzah bukan kayak ini huruf alif? Jadi bagi yang belum tahu, kalau ada huruf alif ada tanda bacanya. Ini huruf alif ada tanda bacanya kan? Ada harokatnya, maka itu adalah huruf hamzah. Jadi huruf hamzah itu bisa ditulis dalam bentuk seperti ini. Bisa juga ditulis dalam bentuk alif yang memiliki tanda baca atau memiliki harokat atau memiliki baris seperti itu. Makanya ini alif lam setelahnya huruf hamzah. Perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Coba perhatikan huruf hamzah termasuk salah satu kumpulan daripada 14 huruf yang di samping itu kan. Nah, maka alif lam bertemu dengan huruf hamzah, dikarenakan huruf hamzah huruf qamariyah, maka ini hukumnya adalah alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu disebut juga dengan izharu qamariyah, karena cara membaca huruf lamnya dibaca izhar, terbaca dia dengan jelas begitu. Fil ard. Nah, jadi kalau ada huruf alif lam letaknya jajar, huruf lamnya ada tanda sukunnya seperti ini ya, ada tanda huruf matinya seperti ini, maka itu alif lam qamariyah. Fil ard. Huruf ra memiliki harokat, huruf ra memiliki tanda baca sukun ya, memiliki ini huruf ra memiliki tanda baca sukun ya, atau tanda baca mati nih. Huruf sukun dengan huruf mati itu maksudnya sama saja. Jadi kalau ada huruf ra sukun, sebelumnya di sini ada ini nih, ada harokat fathah nih. Nah, nih huruf ra sukun yang sebelumnya harokat fathah seperti yang kita temui ini, atau misalnya huruf ra sukun sebelumnya harokat dhammah, maka huruf ra sukunnya dibaca tebal, dibaca tafkhim. Tebalkan huruf ra-nya. Fil ard, fil ard. Kemudian ini kita baca fil ard. Jangan dibaca fil ardi, jangan. Huruf dotnya kita matikan. Mengapa begitu? Jadi kalau kita membaca Al-Quran, berwakaf kita, berhenti kita di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya itu kita sukunkan, kita matikan. Ini kan kita membaca Al-Quran, berhenti kita di huruf dot. Untuk di sini huruf dot ini tidak dibaca panjang. Nah, tadi apa kami katakan? Kalau berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya itu kita sukunkan, kita matikan. Maka ini kita baca fil ard. Huruf dotnya harus tetap ada di ujungnya ya. Jangan cuma dibaca fil ard, cuman fil ard begitu, jangan. Tapi harus ada huruf dotnya di ujungnya tuh. Fil ard. Nah, seperti itu.
Kemudian di sini ada tanda waqaf, bentuknya itu qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwaqaf atau berhenti itu lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda waqaf seperti ini, maka yang lebih utamanya itu kita berwaqaf dulu, kita berhenti dulu, kita ambil napas, baru lanjutkanlah lagi bacanya. Itu lebih utama. Kemudian wallah, ini kita baca wallah, jangan dibaca walla, jangan. Kenapa kok dibaca wallah? Kenapa kok huruf lamnya kita tebalkan menjadi la gitu, tidak la begitu ya? Mengapa begitu gitu kan? Jadi gini, supaya kita tidak salah itu ya. Kalau kita membaca Al-Qur'an, apabila kita bertemu dengan lafaz Allah, ini ada lafaz Allah nih. Jika sebelum lafaz Allah ada harokat fathah, baris satu miring ini namanya harokat fathah, atau harokat domah. Misalnya di sini nih ada harokat domah. Harokat domah tuh tandanya tuh seperti ini nih. Cuman di sini yang kita temukan harokat fathah. Lafaz Allah yang sebelumnya ada harokat fathah nih, ada tanda baca fathah nih ya, atau tanda baca domah, maka lafaz Allahnya dibaca tebal, dibaca tafkhim. Huruf lam yang di tengahnya nih, huruf lam jalalah, huruf lamnya lafaz Allahnya ini kita baca tebal, kita baca tafkhim, sehingga kita baca wallah begitu, tebalkan. Kemudian di sini ada alif lam. Ini alif lam letaknya jejer setelahnya huruf lam nih ya. Perhatikan, huruf lam termasuk salah satu kumpulan daripada 14 huruf syamsiah di samping itu kan. Maka alif lam bertemu dengan huruf lam, dikarenakan huruf lam ini huruf syamsiah, maka ini hukumnya adalah alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah disebut juga dengan idgham syamsiah atau idgham syamsi. Kita idghamkan. Wallah, lafaz Allah dibaca panjang. Untuk di sini media gambar tidak kami tampilkan lagi supaya kita langsung bisa paham tanpa bantuan media gambar begitu. Lafaz Allah dibaca panjang karena di atasnya ada tanda ini nih. Harokat fathah berdiri berbentuk alif kecil seperti ini. Sehingga lafaz Allah dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat sesuai dengan rumus 3 kalau pada media gambar tadi itu. Wallahu ala, la dibaca panjang sama tanda panjangnya ini harokat fathah berdiri berbentuk alif kecil, mad tabi'i juga sesuai dengan rumus 3 kalau pada media gambar yang telah kita tampilkan tadi itu. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Di sini ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelumnya ada ini nih, ada harokat fathah. Perhatikan media gambar di samping. Huruf lin itu ada 2. Perhatikan yang di kotak nomor 2. Coba perhatikan polanya, perhatikan yang di kotak nomor 2 tuh. Nah, di situ dapat kita lihat ya ada huruf ya sukun sebelumnya harokat fathah begitu. Contohnya tuh seperti ini nih. Nah, jadi kalau ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada ini nih, ada harokat fathah. Nah, maka huruf ya sukunnya adalah huruf lin. Kita baca lunak, lembut saja. Syai'in qadir. Tanwin setelahnya huruf qaf. Nah, perhatikan media gambar di samping. Di situ kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah ikhfa hakiki. Sedangkan huruf qaf ini dia masuknya itu pada ikhfa hakiki ab'ad. Kenapa kok dikatakan ab'ad? Karena dia jauh. Apa yang jauh? Makharijul hurufnya. Jadi antara makharijul huruf nun dengan huruf qaf ini dia jauh begitu. Nah, nanti bertanya-tanya kan, mana huruf nunnya mana nih? Kok dikatakan huruf nun? Huruf nunnya mana? Kan nggak ada di sini. Iya, dari segi penulisan dia tidak ada huruf nunnya di sini. Tapi kan ini tanwin. Tanwin itu di ujungnya tuh ada huruf nunnya tuh. Syai'in. Ini seharusnya kan ini kita baca syai'in kan? Syai'in. An, in, un, ban, bin, bun. Nah, di ujungnya ada nunnya kan? Nah, ada nun sukunnya kan? Nah, yang tampak, yang kelihatan ketika kita ucapkan saja. Kalau pada tanwin itu huruf nunnya itu tampak ketika kita ucapkan. Ban, bin, bun, an, in, un. Nah, kelihatan kan huruf nunnya? Saya sama nih. Syai'in. Nah, kelihatan kan huruf nunnya? Tapi kalau dari segi penulisan dia tidak ada. Tapi kalau kita ucapkan dia kelihatan seperti itu. Nah, itu dari segi makhrijul huruf antara huruf nun dengan huruf qaf itu dia jauh. Maka dikatakan ab'ad. Sehingganya cara membacanya itu ikhfa hakiki dibaca samar kemudian didengungkan seperti itu. Yang dibaca samar itu apanya? Bunyi tanwinnya ini.
Cuman dia kalau ikhfa hakiki abad itu bunyi samarnya itu dia condong berbunyi eng. Nah, jadi kalau misalkan bapak dan ibu saudara semuanya pernah dengar orang-orang ngaji yang condong berbunyi eng tuh ketika membaca ikhfa, nah itu ikhfa hakiki abad itu. Maka ini kita baca syai'in qadir. Nah, kemudian ini kita baca ing. Nah, tebal dia ing. Kenapa kok tebal? Karena huruf qaf ini dia termasuk salah satu daripada huruf yang tebal, huruf isti'la. Kalau kita baca syai'in tipis begitu nanti ke huruf kaf dia. Nah, sekarang ini harus ditebalkan. Syai'in qadir. Nah, seperti itu. Nah, di bagian ingnya itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sebentar, kita dengungkan sepanjang 2 harokat. Nah, kemudian kan disamarkan, didengungkan seperti itu cara membacanya. Syai'in qadir. Dir dibaca panjang. Ini namanya mad arid li sukun, namun pada awalnya mad tabi'i namanya. Nah, kenapa kok bisa berubah begitu? Perhatikan media gambar di samping. Perhatikan rumus 1 yang warna hitam. Di rumus 1 warna hitam di situ dapat kita lihat ya, ada huruf ya sukun, sebelumnya harokat kasroh, di atas harokat kasroh tuh ada titik-titik tuh. Nah, titik-titik di sana tuh letaknya huruf yang dibaca panjang begitu. Contohnya dalam Al-Qur'an tuh seperti ini. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an bertemu dengan huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun di sini ada ini nih, ada harokat kasroh. Maka huruf yang memiliki harokat kasroh ini kita baca panjang, sehingga di kita baca panjang sesuai dengan rumus 1 yang warna hitam. Mad tabi'i pada awalnya. Kemudian mad tabi'i bertemu dengan huruf yang kita sukunkan atau yang kita matikan. Ditambah huruf yang disukunkan karena di sini yang kita temui huruf ra, maka dibaca dir. Mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan itu dia berubah namanya menjadi berubah madnya menjadi mad arid li sukun. Mad arid li sukun itu jaiz, boleh dibaca dengan 2 harokat. Boleh dibaca dengan 4 harokat, boleh juga dibaca dengan 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Jadi dalam setiap kita membaca Al-Quran, kita harus menentukan dulu mad arid li sukun ini kita baca berapa panjangnya. Kalau 2 harokat ya semuanya kita panjangkan 2 harokat mad arid li sukun yang kita temui. Kalau 4 harokat semuanya kita panjangkan 4 harokat, seperti itu. Huruf yang disukunkan mana? Huruf ro. Ini kalau kita berhenti berwakaf di huruf ro kita baca qadir. Jangan dibaca qadirun. Jangan. Mengapa begitu? Nah, sama penjelasannya. Kalau berhenti berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya itu kita sukunkan. Nah, ini kita berwakaf, berhenti tepat di huruf ro. Untuk di sini huruf ro-nya yang kita temui ini tidak dibaca panjang. Nah, maka berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Sehingga kita baca qadir. Nah, seperti itu. Kemudian huruf ro ini kan dia kedudukannya menjadi sukun. Menjadi sukun sebab kita sukunkan, menjadi mati sebab kita matikan. Huruf ro sukun kalau sebelumnya ada huruf ya sukun ya. Huruf ro sukun ini kedudukannya huruf ro-nya menjadi sukun, huruf ro sukun. Karena ketika kita sukunkan tadi kita matikan. Sebelumnya ada huruf ya sukun, maka huruf ro sukunnya dibaca tarkik, dibaca tipis. Jangan kita baca tipis, qadir, seperti itu. Qadir, tipis. Mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Sampai di sini belajar mengaji Al-Qur'annya. Untuk para bapak dan ibu ya, ustadz dan ustazah, guru ngaji yang lainnya yang mungkin menyimak video pembelajaran yang kami buat ini, jika kiranya ada hal yang mungkin kurang pas atau ingin menyempurnakan penjelasan yang kami sampaikan, silakan tulis di kolom komentar di bawah agar dapat langsung bisa dibaca dengan yang belajar. Kami mengajak mari sama-sama kita berdakwah di media sosial. Kita bantu saudara-saudara kita bagi yang belum lancar membaca Al-Qur'annya agar bisa segera lancar,
yang belum memahami ilmu tajwid agar bisa segera memahami ilmu tajwid dengan mudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.